Halo, sekarang kita akan melanjutkan seri pembelajaran SPLDV. Di video ini, kita akan belajar tentang aplikasi SPLDV dalam kasus sehari-hari atau dalam soal cerita. Kita mulai dengan soal yang pertama ya. Silakan baca soalnya sebentar dan kita akan melihat ada dua macam barang yang tidak kita ketahui di sini. Dari kalimat pertama kita tahu ada buku tulis dan pensil yang dibeli oleh Ari dan ada juga buku tulis dan pensil yang dibeli oleh Doni. Dalam kasus ini, kita akan memisalkan buku tulis sebagai X dan pensil sebagai Y. Jika kita melihatnya seperti ini, kita punya satu pernyataan pertama dari pembelian Ari bahwa 2X ditambah 3Y sama dengan 8.500. Sedangkan untuk yang kedua, 3X ditambah dengan 2Y sama dengan 9.000. Bagian paling penting dari SPLDV soal cerita adalah membuat pernyataan matematika dari kalimat yang diberikan. Jika kita sudah punya dalam format seperti ini, kita akan melakukan eliminasi seperti biasa, sambil mengingat apa yang ditanya untuk soal ini. Pertanyaan akhir mengatakan jika Rini membeli satu buku dan satu pensil, berapakah ia harus membayar? Berarti untuk pertanyaan akhir kita, yang ditanya adalah X plus Y sama dengan berapa? Jadi jangan stop ketika kita sudah menemukan X dan Y-nya. Nah, untuk yang ini, saya akan mengeliminasi Y. Jika saya ingin mengeliminasi Y, berarti baris atas akan saya kalikan dengan 2, sedangkan baris yang bawah akan saya kalikan dengan 3. Apa yang saya dapatkan? Saya akan dapatkan ini untuk persamaan pertama, sedangkan untuk persamaan kedua, ini hasilnya. Sekarang jika jumlah Y sudah sama, saya bisa langsung mengurangkan persamaan pertama dengan yang kedua. Saya akan mendapatkan min 5X di kiri dengan Y yang akan telah habis, dan di sebelah kanan saya mendapatkan min 10.000. Oleh karena itu, jawaban yang saya dapatkan di sini adalah 2.000 untuk X atau untuk harga buku tulis. Bagaimana cara saya mencari untuk Y? Sama seperti sebelumnya, saya akan masukkan ke salah satu persamaan. Di kasus ini saya akan masukkan ke persamaan kedua. Saya akan mendapatkan demikian. Maka hasil Y saya adalah 1.500. Nah, jangan berhenti di sini karena pertanyaan akhir kita adalah nilai dari X plus Y. Berarti dengan mengambil hasil yang saya temukan ini, saya akan menemukan bahwa jawabannya adalah 3.500. Ini adalah jawaban paling akhir yang kita mau. Bagaimana? Mudah bukan? Selain model soal pembelian barang seperti yang ada di atas, model soal berikutnya yang juga cukup lazim kita temukan adalah tentang umur. Nah, di cerita ini diberitakan umur Ari adalah 2/3 kali umur Brian. Kita akan buat saja persamaan A sama dengan 2/3 B. Dengan A sebagai umur Ari dan B sebagai umur Brian. 6 tahun yang akan datang, pada saat itu berarti umur Ari adalah A plus 6 dan umur Brian adalah B plus 6. Ketika dijumlahkan, berarti A plus 6 ditambahkan B plus 6 akan sama dengan 42 tahun. Kita rapikan sedikit format yang ada di sini.
berarti A plus B sama dengan 30. Nah, untuk soal yang ini, saya bisa memanfaatkan fitur substitusi. Apa yang saya punya di sini bisa saya letakkan di sini. 2/3 B yang ada di sini bisa saya masukkan ke dalam sini. Maka saya akan mendapatkan seperti berikut. Jika ini dijumlahkan, kita mendapatkan 5/3 B sama dengan 30. Dengan demikian, B sama dengan 30 dibagi 5/3. Atau 30 dikalikan dengan 3/5. Dan dengan ini kita mendapatkan umur Brian adalah 18 tahun. Kalau kita sudah mendapatkan ini, saya bisa membawanya ke sini untuk mendapatkan umur Ari. 18 yang tadi saya masukkan ke sini. Berarti umur Ari adalah 12 tahun. Jika melihat hal ini, perbedaan umur Ari dan Brian adalah 18 dikurangi 12 atau 6 tahun. Bagaimana? Masih cukup mudah diikuti, bukan? Untuk soal berikutnya, kita akan melihat aplikasinya dalam konsep bangun datar. Soal nomor 3 berbicara tentang lapangan yang bentuknya persegi panjang dan punya keliling 58 meter. Jika teman-teman ingat, rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikalikan panjang tambah lebar. Di soal ini, jumlahnya sama dengan 58. Kita bisa rapikan sedikit dengan membagi 2 kedua ruas persamaan dan mendapatkan nilai P plus L sama dengan 29. Ini adalah persamaan pertama kita. Kalimat kedua dimulai dengan perkataan jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter. Itu berarti P dikurangi dengan L sama dengan 9. Nah, jika kita sudah punya 2 persamaan seperti ini akan jauh lebih mudah untuk kita kerjakan. Tapi ingat, yang ditanya pada akhirnya adalah luas lapangan. Rumus luas untuk persegi panjang adalah P dikali L. Jadi ingat, jangan stop ketika kita sudah mendapatkan panjang dan lebarnya. Untuk soal ini, saya akan jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Tidak perlu ada penyesuaian karena jumlahnya sudah sama, plus L dan negatif L untuk persamaan pertama dan persamaan kedua. Ketika saya jumlahkan, mereka akan saling meniadakan. P jika dijumlahkan menjadi 2P, dan 29 tambah 9 memberikan kita 38. Oleh karena itu, P-nya adalah 19. Sekarang, ini akan saya masukkan ke persamaan pertama. P bernilai 19 ditambahkan dengan L, memberikan saya 29. Jika begitu, nilai L adalah 10. Sekarang, kedua nilai ini akan kita gunakan untuk menjawab berapakah luas persegi panjang. Dari sini kita mendapatkan luasnya adalah 190 meter persegi. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Mudah diikuti, bukan? Untuk soal berikutnya, persamaannya mungkin akan sedikit lebih kompleks daripada yang sebelumnya, tapi prinsip mengerjakannya persis sama. Dikatakan ada setengah uang Ari ditambah setengah uang Heni. Mari kita misalkan uang Ari sebagai X, dan kita misalkan uang Heni sebagai Y. Kalimat pertama mengatakan, setengah X ditambah Y sama dengan 60.000. Yang kita bisa kerjakan saat melihat seperti ini, biasanya adalah membuat supaya tidak ada pecahan lagi, dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 2 di soal ini. Berarti saya mendapatkan persamaan pertama dalam bentuk X plus 2Y sama dengan 120.000. Untuk persamaan kedua, kita lihat dari kalimat kedua, 2/3 uang Ari atau 2/3 X dikurangi 1/3 uang Heni atau 1/3 Y sama dengan 20.000.
Kita lakukan langkah yang sama untuk menghilangkan penyebutnya dengan cara mengalihkan 3 untuk kedua ruas. Kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan eliminasi seperti biasanya. Saya akan mengeliminasi Y dalam cerita ini. Di sini saya akan membawa persamaan pertama untuk saya kalikan dengan 1. Atau tidak ada yang diubah. Sedangkan untuk persamaan kedua, saya akan mengalihkannya dengan 2. Dan mendapatkan 4X min 2Y sama dengan 120.000. Jika teman-teman melihat, yang atas memiliki plus 2Y sedangkan yang bawah memiliki negatif 2Y. Yang saya perlu lakukan sekarang adalah menjumlahkan mereka. Plus 2Y dan min 2Y akan saling menghabisi, dan kita tinggal memiliki 5X di sebelah kiri dan 240.000 di sebelah kanan. Oleh karena itu, nilai X yang kita dapatkan adalah 48.000. Ini berarti jumlah uang Ari adalah 48.000. Sekarang, saya akan gunakan nilai ini untuk mencari nilai uang Henny. Saya akan gunakan persamaan pertama untuk ini. Jika seperti ini, saya masukkan nilai X yang tadi saya sudah dapatkan ke dalam sini. Saya mendapatkan 2Y sama dengan 72.000. Lalu sekarang nilai Y saya adalah 36.000. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Berarti jumlah uang Ari adalah 48.000, sedangkan uang Henny adalah 36.000. Mudah-mudahan ini bisa cukup membantu teman-teman untuk melihat bagaimana SPLDV diaplikasikan dalam konteks kasus sehari-hari. Silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.